dengan line up-nya yang akan segera keluar tentunya bisa mematahkan EVOS Icon. Yap, dan ini dia Roundel, Yan Haji, Joy dan juga ada Ki. Masih tetap dengan line up yang sama sih. Dan belum ada perubahan sama sekali. Tugas yang berat sebenarnya sekarang ya bakal diemban untuk gold laner. Karena gold laner ya berulang kali menjadi salah satu penentu kemenangan, pencetak gol terbanyak, pemberi poin kill yang cukup besar juga biasanya ya. Dan dari EVOS Icon, Creed, Veldora, Doma, Sutsujin dan juga Vanstrong yang sudah beralih fungsi menjadi roamer. Wow, ini sebuah adaptasi tentunya dari seorang Vanstrong sendiri. Tetapi ini nama-nama yang bisa dibilang nggak asing lagi. Cuman Doma, ini kalau aku dulu jujur baru lihat juga dan impactnya lumayan luar biasa untuk tim EVOS Icon. Ya, Doma adalah player muda buat EVOS Icon. Sempat di tahun kemarin mau ngeliatin playstyle dia dan memang dia marksman banget ya orangnya. Banyak yang bisa dimainkan oleh Doma, tapi dia harus berhati-hati karena biasanya masih out of position. Ini harus bisa jaga diri juga dan let's see karena draftnya kita sudah mulai tanpa Fanny yang lagi di buff, masih dengan one-one yang di respect juga oleh Yasbi. Sedangkan band di sebelah ada Joy dan juga Kari. Wow, ini respect juga Yoy dan Karinya masih di respect sih. Masih gitu. ya, kasih. Karena nerf sebenarnya mungkin kedua tim juga tahu, cuman balik lagi zona nyaman, udahlah lebih baik kita paksa musuh atau paksa diri kita sendiri ke zona yang tidak nyaman. Yasbi juga tadi udah biasa sama Wawa di mana one-one dan juga Fanny masih cukup prioritas tampaknya di patch note kali ini. Dari Fanny-nya memang yang lagi di buff juga ya, dan memang Fanny kalau jatuh ke tangan Sutsujin itu bisa bahaya. Dia adalah pemain assassin sebenarnya yang lagi beralih fungsi untuk fighter tank untuk di patch kali ini. Dan tanpa Kaja juga satu hero yang bisa melakukan single lock tereliminasi. Banyak banget sekarang untuk di patch baru kita dan efek knockback sekarang sudah bisa memberikan ini stun. Wow, itu adalah sebuah sedikit game changer sebenarnya. Mungkin perubahan kecil. Cuman ya. Nah knockback ini akan impactnya lumayan, terutama kalau lagi team fight, kalau lagi pick off, knockbacknya bisa menghancurkan posisi lawan sebenarnya. Oke, kita lihat EVOS band terakhir tampaknya mereka menggunakan waktu mereka. Ini kalau aku lihat nih Yves kayaknya bakal dilepas ya Om. Udah mulai berani dilepas ya? kayaknya. Oh, tetapi masih di tetap masih cukup power mungkin karena dengan glue item cooldown bisa glue kena nerf. Jadi udah nggak ini value lagi berarti. Sebenarnya masih value ya, cuman memang di early game nggak terlalu bisa pressure seperti yang sekarang. Nah itu tuh concernnya buat pakai glue dan ya tanpa glue sekarang dan first pick langsung mengarah ke Fredrin. Satu hero yang tidak disentuh sama sekali ya di patch notes kita dan menjadi prio tetap dengan banyaknya efek sisi yang bisa dimainkan dari slow, knock up, taunting dan bahkan bisa memberikan damage juga. 4 source skill dari Fredrin seorang diri. Ini benar-benar masih cukup solid seperti yang Om Wiwol bilang, belum dipegang di patch note ini. Bahkan win rate di MDL kali ini 50%. Cukup stabil, cukup konsisten dan sangat-sangat bisa diandalkan untuk mered shock, mengambil netral objektif. EVOS responnya cukup agresif nih Om, lihat. Pakito dan juga Kadita. Oke, Pakito di buff. Dan Pakito memang punya chance sebenarnya buat bisa masuk dan sekarang sudah terlihat Pakitonya yang kemungkinan besar bisa bermain sebagai jungler dengan banyaknya juga ada yang efek knockback ya, knockout strike-nya knockback itu bakal impact buat Pakito dan mereka juga sudah langsung menggunakan Kadita, hero yang bisa memberikan burst down. Siapa yang bakal coba untuk dekat-dekat bakal diangkat oleh Kadita. Ini terlihat jelas juga di mana berarti EVOS memiliki game plan tersendiri yang kita tahu memang seorang tim dari EVOS ini suka banget pakai Kadita dan kalau level 4 udah jalan itu akan merepotkan banget untuk komposisi Yasbi. Tetapi tampaknya Yasbi mereka punya respon tersendiri nih Om. Obvious untuk mengcounter kedua hero yang sudah dipick Kadita dan juga Pakito dan bahkan Brody. Yang kita tahu nih, pasti kalau misalkan pakai Pakito mau disengage, mau close the gap, mau ingin ngincer ke arah close gap gitu, close gapper. Tapi dengan adanya Brody bisa deny, bisa stopping. Yep, ada Brody, Povusnya juga sebenarnya masih flex, bisa sebagai XP laner atau bahkan bermain sebagai roamer kemarin. Dan Melissa dikeluarkan oleh EVOS, jadi bukan memilih ke Moskov yang biasanya memang selalu menjadi prio picknya. Tapi Melissa memang dengan multiple shotnya ini bisa untuk menang di late gamenya nanti, terutama dengan full item ya, punya hustle, dia cepat banget untuk memberikan lifesteal dan yang kedua adalah dia bisa jaga diri. Go away dari dia akan membuat mungkin tabrak dari Fredrin ini bisa didinai oleh tim EVOS. Apalagi ya kalau memang mereka fightnya tuh di jalan yang sempit
Betul. Jadi ini go away bukan cuma Fredrin, bisa menyangkal juga seorang Phobius tentunya dengan dominant force-nya. Dan kalau dilihat komposisi EVOS sejauh ini, dengan dua Pakito dan Kadita ini pengen pressure early game-nya, pressure mid game-nya supaya Melisanya dapat farm. Karena Melisa kalau nggak dapat farm, agak nggak ada impact-nya sama sekali sih kalau menurut aku Mawa. Harus butuh bener-bener item dependent. Dan fase ban yang kedua lihat, Parsa udah di ban, bener-bener target ke arah mid lane dari Yasbi. Ya, dan Lilia ban juga ada ini untuk mendinai misalnya nanti kalau Yasbi ingin melakukan agresi. Gak bakalan ada hero yang bisa memberikan efek slow ke mereka dengan Angry Gloom-nya. Dan dua gold lane kali ini dari Yasbi dan juga EVOS. Kari dan juga Moskov, nah ini dia. Moskov dengan Melisa sebenarnya hampir sama ya. Sama-sama punya attack speed, kalau misalnya dari Moskov Abyss Walker, kalau dari Melisa dia punya falling. Dia bisa cepat juga menambahkan speednya dan tanpa Valentina. Wow, ini benar-benar mage magenya dihabisin sih dari kedua tim. Jadi dua-duanya juga belum ambil mid lane dan dua-duanya tampaknya ingin mengeliminasi opsi sebanyak-banyaknya untuk game yang pertama di mana Valentina, Farsa, Yves bahkan tadi di bahasa yang pertama. Tapi Yasbi tidak ingin mengeliminasi kebanyakan mage. Dia nge-ban tetap ke arah hero dari Sutsujin. Wow, oke. Masih ban Akai ya. Kalau memang misalnya Pakitonya bermain di XP, memang Akai adalah salah satu jawaban. Tapi kalau Akainya di ban masih ada Martis kalau misalnya balik lagi. Pakitonya yang memang dimainkan sebagai XP laner. Dan EVOS ya. Kalau Kaditanya di sini, Kadita bisa dipakai sebagai mid laner. Bisa sebenarnya, masih flex, Betul. masih cukup flex. Jadi masih bisa dibilang Yasbi masih menerka-nerka dari komposisi EVOS. Sementara kalau dari Yasbi sendiri masih, kalau aku bilang agak cukup straightforward sih ya. Memang masih bisa di flex, cuman Fredrin jungler, Phobius EXP ya mestinya kelihatannya cukup straightforward, cukup jelas. Cuman kita lihat ini, EVOS respon pertama, gerakan pertama di fase ban yang kedua. Akankah pilih ke arah mid lane? Dan tampaknya Faramis ini duet yang cukup agresif. Wow. Apalagi setelah level 4. Cold Altar dan juga Rough Wave sudah aktif. Nah ya, mungkin kita tahu ya, ada kemungkinan besar EVOS pick Faramis dengan di bandnya Valentina. Biar tidak akan ada lagi copy dengan IMU. Karena dari Cold Altar dan mid laner sudah terbuka bagi EVOS. Dan tugas besar pastinya untuk Yasbi. Mereka bakal mainin mid apa juga. Karena rata-rata sudah di ban. Parcha gak ada, Yves gak ada. Lilia bahkan di ban juga. Kagura works nggak nih Om untuk Yasbi? Kagura sebenarnya works saja dan berhadapan dengan lawan yang tipis ya. Tapi kalau altarnya ini loh, Nah, ini yang bakal miskalkulasi ya. Benar sangat-sangat merepotkan. Lolita ini sebenarnya masih ada juga, cuman bisa di knockout strike, bisa tercancel, terangkat. Dan Florin bersama dengan Grok. Wow, ini tampaknya Phobius mid ya berarti ini ya. Yep. Grok EXP, Phobius mid, dan fleksibel yang tadi dibilang Om. Dan tampaknya EVOS Icon responnya cukup cepat. Sutsujin akan memainkan Hanzo di game yang pertama. Alright, dan berarti bahwa Pakitonya akan bermain sebagai XP lane, flex. Dan Hanzo kembali muncul di MDL, seingatku ini kemunculan yang keempat. Oh, udah 4 kali. Ya. Wow, ya cukup sering juga Hanzo ini di patch kali ini. Dan ini adalah ke-10 hero nih Om. Mungkin ada opini-opini terakhir sebelum kita memasuki Clan of Dawn. Iya, kalau aku suka sih dari pemilihan Hanzo ya. Memang Hanzo ini harus di last pick banget biar musuhnya ini tidak ada hero yang bisa mengganggu. Dan lihat, hero dari Yasbi yang bisa menembus ke area belakang ini cuman Phobius, itu pun kalau memang Demonic Force-nya aktif dan mengarah ke Hanzo. Dan kita tahu Hanzo pasti secara positioning dia jauh banget. Dan dia bakal free hit untuk ke Fredrin, untuk ke Grok juga. Ini nggak ada, bisa dibilang dari Hanzo-nya nggak ada yang bisa nge-trigger lah dari Demonic Force-nya. Kecuali memang menggunakan flicker yang nggak mungkin dibawa oleh Sutsujin. Jadi benar, Sutsujin cukup aman. Pertanyaan ini game plan dari Hanzo-nya sendiri akan kita lihat tentunya buat teman-teman. Langsung aja kita lihat ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara EVOS Icon dan juga Yasbi Esports. Alright, Roundel dengan a flame shot. Dari Hanzo-nya pasti ini bakal cepat banget ya. Dia punya Demon Fist, udah dapetin orange buff, sudah mengarah ke purple buff. Bagi EVOS dan bagian tengahnya Roundel dalam bahaya, dikejar langsung Farstrom crit-nya. Memberikan pressure yang sangat-sangat dalam sekali dan bahkan 1 pixel HP masih sanggup untuk bertahan. Masih bisa. Dan flickernya masih ditahan juga Om, berarti sesuai kalkulasi.
kalau kita lihat rotasi dari Sutsujin sendiri cukup cepat tentunya dengan Hanzo. Tapi lihat, Yans udah mulai join the fight di bagian mid. Kali ini mencicil Van Strong harus berhati-hati. Kabur menggunakan skill 2. Oh, Yans dengan flickernya mendapatkan first blood. Veldora membalaskan nyawanya dengan flicker juga. 1-1 di Barya mid lane. Yap. Dan dengan memiliki Florin, berarti bahwa daya gedar untuk di early game sebenarnya ini agak berkurang ya. Memang Florin bisa memberikan heal, tapi dia juga butuh target dan itu membuat dia agak kurang efisien. Tapi kalau memang healnya bisa connect, untuk yang dapat butsnya ini bakal enak. Karena ada absorb tambahan, ada shield yang bisa didapatkan. Oh, itu yang harus benar-benar dipergunakan tentunya, dieksploitasi. Kalau bisa bilang, tapi di sini Wakhaji, Brody-nya menggunakan killing spree yang berarti benar-benar nyari damage-nya, nyari extra survivability-nya ketika membunuh player. Dan kalau kita lihat di area mid lane ini benar-benar mid lane sama Roamer belum ke arah gold ya, masih bermain di area mid lane saja. Ya, ini rame banget ya. Dan dari Sutsujin juga masih farming dulu, masih dapetin atau lagi nyari mungkin untuk gold lebih untuk bisa melakukan team fight nantinya ya dengan Final Ninja yang bisa dipakai. Dan untuk turtle yang pertama sebenarnya mungkin minusnya dari Hanzo sendiri. Nah, dia butuh teman untuk melakukan setup di turtle. Pastinya beda dengan fighter tank yang bisa langsung solo untuk men-trigger turtle-nya. Dan itu dia Sutsujin yang sudah datang sekarang, Devastator dibuka dan Retribution yang miss. Tapi untungnya hanya dengan Final Ninja dan itu bisa menjadi free hit di bagian belakang karena sudah ada yang tumbang dengan Van Strong. Wow, Veldora juga harus langsung di take down begitu saja. Fredrin berhasil mendapatkan retribution di netral objektif yang pertama. Berarti teman-teman dari EVOS bisa bilang dari fight tadi nggak terlalu rugi dan untung. Oh, di mid lane kita lihat Wakhaji sudah bergerak ke arah mid lane. Cold Altar terpaksa dibuka karena mengetahui torn apart memory yang akan segera masuk ke tubuh dari member dari EVOS. Ya, meskipun memang turtle-nya jatuh ke tangan Yasbi, tapi dari EVOS gold mereka tidak tertinggal jauh dengan kecepatan farming yang dimiliki oleh Hanzo dan juga untuk tim fight tengahnya yang secara terus-menerus selalu terjadi juga. Jadi duelnya ini masih terjadi ya untuk area dari bottom lane-nya di mana Wakhaji bersama dengan Douma ini masih saling berbagi XP, berbagi gold dan belum ada gangguan sama sekali yang masuk ke bagian gold lane. Ya, tadi Wakhaji berusaha mencari sebuah point kill di arah tengah ya, tapi rotasinya tampaknya belum membuahkan hasil, masih butuh farming lagi. Dan kalau kita lihat roamernya udah mulai nemenin dari Brody, tapi di bagian atas Taunt mulai masuk ke arah tubuh Veldora, masih berusaha kabur dan wild charge-nya benar-benar besar dan Joey akan menambahkan pundi-pundi kill yang pertama untuk Yasbi. Iya, pastinya bakal sulit untuk berhadapan dengan Yans ya, apalagi itu adalah Grok yang kita tahu juga untuk physical damager. Berhadapan dengan Grok ini bakal menemui kesulitan. Grok otomatis dengan full attack itemnya bakal bisa memberikan damage lebih dibandingkan dengan hero-hero physical. Belum lagi dia masih dapetin bonus defense-nya dan Devastator dibuka. Wakhaji dalam bahaya, masih ada corrosive strike untuk mengusir Sutsujin. Namun point kill-nya diraih oleh Creed. Gila, ini benar-benar luar biasa pressure setup yang dilakukan EVOS Icon, di mana berhasil mendapatkan Wakhaji di bagian bawah. Memang tadi berarti Veldora di takedown dapat kompensasinya, EXP tuker gold lane. Kali ini turtle atau netral objektif yang kedua akan segera hadir. Dari segi setapan, aku lebih melihat EVOS Icon memiliki sedikit keuntungan. Ya, sebenarnya keuntungan untuk EVOS sendiri adalah mereka punya Van Strong. Ada Kadita yang tanpa presence dia di minimap ini sangat berbahaya sekali, terutama untuk hero-hero tipis ya, atau bahkan tebal di early game. Oke, kita lihat Rafui sudah masuk ke arah Joey, belum mampu untuk men-take down. Lihat Krait di bagian belakang, sedikit tertinggal. Oh, Joey, retribution-nya berhasil mendapatkan lagi dan lagi netral objektif. Kali ini Sutsujin menjadi incaran warga dengan demonic force-nya. Hampir saja, tetapi Roundel kali ini berhasil dengan bantuan Yans untuk men-take down seorang Sutsujin di bagian belakang. Roundel ter-take down Veldora dan juga Joey. Adu jotos, tapi belum ada yang bisa di-take down. Yap, dan itu dia untuk Veldoranya. Knockout strike-nya Yans yang sedang dikejar juga butuh magic damage untuk menumbangkan Yans, tapi dia masih survive sejauh ini. Namun sayangnya memang ada satu attack yang bisa didapatkan tadi oleh Creed untuk menumbangkan Yans. Tapi kalau kita lihat memang dari tim fight-nya, dari yang terjadi, tarik ulurnya ini unggul besar tadi untuk Yasbi-nya. Mereka dapetin junglernya, mereka juga tadi bisa untuk numbangi mid laner-nya. Jadi ya keunggulan yang signifikan. Dan Roundel tadi dengan Pauvius yang dimainkan Demonic Force ini sangat mengacak-acak lini belakang. Dan dari emblemnya juga sekarang Demon Slayer buat
jungler ini lebih cepat Joy untuk farm dibandingkan misalnya dengan Sutsujin ya. Tapi kita tahu Sutsujin ini dia Hanzo, dia punya Demon Fist yang bisa lebih cepat juga. Jadi masih sama-sama sebenarnya on par ya. Cuman minusnya adalah badan yang tipis yang dimainkan oleh Hanzo. Ini berarti bahwa bayangannya juga sebenarnya tipis. Hanya dengan mengandalkan item-item attack biasanya ini hanya butuh 2 sampai dengan 3 hit dari shield untuk bisa menghilangkan bayangan tersebut. Oke, ini benar-benar kalau dilihat bahkan Veldora hampir. Ini kalau dilihat dari game plan Yasby ya, nggak harus fokus ke arah gold lane ya. Mereka tetap proaktif ke arah XP-nya dan bahkan turret pertama akan segera jatuh. Karena terpaksa Veldoranya harus flicker. Untuk ngebahas soal Omawa lagi, Sutsujin tadi memang harus bermain di belakang dan gak bisa yang namanya harus timing dan posisi sih ya. Itu yang harus diperhatikan karena damage dari Yasby lihat bahkan groknya pakai assassin, Phobiusnya sakit. Untuk ke arah hero yang tipis benar-benar makanan. Cuman kalau dilihat dari mid lane-nya tampaknya Yasby dan juga Evos belum mau mulai perperangan karena ngeliat Turtle segera hadir dengan itu. Ya, bisa menjadi perfect Turtle untuk Yasby. Dan sepertinya hal tersebut bakal diusahakan juga. Untuk duel lebih duelnya Sutsujin, Panical Ninja sudah diusahakan juga dan Retribution yang sepertinya terlalu cepat tadi. Iya, dan bahkan kestana tubuh dari Hanzo-nya ini adalah bencana. Dan Wak Haji langsung mendapatkan 1 buah point kill. Rough Ways dibuka, Petrify masuk tetapi belum cukup damage untuk men-take down dirinya Veldora. Kali ini masih cukup sustain dan lihat Yasby dengan natural objektif yang didapatkan. Dari segi minimap atas dan bawah juga sudah hancur. Joy 1 lawan 3 dan bahkan dia survive memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain bisa dapetin mid lane turretnya dan ini bagus banget untuk Yasby dan bahkan sampai dengan buffnya juga sudah mulai dijarah oleh Yasby. Apa yang terjadi? Evos Icon kali ini yang kita tahu Sutsujin dengan Hanzo-nya yang bisa mestinya ngacak-ngacak ke arah belakang, malah dia yang teracak-acak. Yasby benar-benar mengetahui caranya dan ini adalah itemnya. Iya, Hanzo ya. Hanzo dengan full attack item. Bayangannya kalau memang Panical Ninja-nya bisa ditumbangkan cepat. Ini akan mengekspos diri dia yang asli. Dan kalau memang tidak terlalu jauh dari posisi tim fight yang kejadian, hal yang dirasakan oleh Sutsujin seperti itu. Dia tumbang langsung dikejar 3 pemain yang fokus ke badan dia yang otomatis berarti bahwa bakal dapetin point dead juga. Dari itemnya Melissa juga full attack speed item ya berarti untuk Melissa-nya. Jadi sama-sama tipis dan dengan ketipisan hero yang dimiliki oleh EVOS, berarti bahwa mereka tidak punya badan yang cukup kuat. Mereka hanya akan mengandalkan 1 burst damage. Kalau memang Kaditanya, Van Strongnya gagal buat dapetin 1 single target, ini langsung dibalikin pasti oleh Yasby. Karena badan mereka kuat banget. Mereka punya healer di belakang, ada Florin, masih ada Fredrin yang super tanky. Oracle juga sudah dibuy sama Ki dengan Florinnya dia. Ada extra cooldown reduction, ada juga extra shield, heal yang bisa didapatkan oleh diri dia sendiri. Dan ini bahaya banget untuk EVOS. Gila, ini benar-benar kalau dilihat dari segi kedisiplinannya masih sangat-sangat ketat dari Yasby. Dan lihat di bagian atas, Evos Icon berusaha untuk proaktif main mirror play di bagian atas. Tetapi tentunya Yans cukup sadar dari situasi tersebut dan Yasby bisa mendapatkan Lord yang pertama kayaknya dengan cukup nyaman. Asal tentunya Sutsujin tidak berusaha yang tidak-tidak. Ya Panical Ninja lagi dibuka juga, tapi itu bayangan yang tipis ya. Lihat damage-nya masuk langsung hilang. Udah pukul aja bayangannya, karena untuk yang lainnya mereka gak punya lagi di garis depan. Biasanya Panical Ninja dibuka, Devastator ada Retribution. Tapi tadi begitu dibuka langsung di stun. Panical Ninja bahkan tidak sempat untuk melepaskan Devastator dia. Ini banyak stunnernya juga sih memang kalau dilihat dari komposisi Yasby. Joey bisa nge-stun, Wak Haji pun bisa stop dari pergerakan. Kita lihat flame shot juga ada, Florin bisa nge-stun, ini benar-benar semuanya bisa nge-stun dari komposisi Yasby. Sementara Evos yang berusaha proaktif tapi tampaknya udah terlalu ketinggalan dari segi ekonomi, Om. Ya, Evos kalau memang mereka mau, mereka harus main pick off ya. Mereka harus ngandalin bakal Van Strongnya. Cuman dengan ketertinggalan level mereka berarti bahwa sudah ada item defense yang dimiliki oleh Yasby. Dan itulah yang membuat mereka tidak tumbang ketika ada single burst yang dilepaskan ke pemain-pemain Yasby. Dan god laner mereka Wak Haji ini bisa jaga diri. Corrosive strike-nya dia nge-buying time sedemikian rupa sehingga memudahkan Panical Ninja mendekat ke dia, corrosive strike teman-temannya bakal nge-backupin. Benar. Dan tampaknya kita lihat di sini pergerakan di arah mid lane. Joey udah mulai berusaha nge-flank ke arah midnya tentunya. Masih belum mendapatkan inner turret di bagian tengah. Kali ini top inner turret yang jadi target tentunya akan segera hilang. Struktur kali ini 1 persatu dari Evos Icon semakin menipis.
Tersisa base turret sebentar lagi dan pelan-pelan EVOS Icon tidak bisa berbuat banyak. Dan Lisanya udah aktifkah di sini Om? Yang belum ya sebenarnya buat Melisanya, butuh satu item lagi. Farstrong dengan Genius One semakin terlihat bahwa memang tidak ada badan sama sekali untuk EVOS. Untuk yang tanky benar-benar ini gak ada dan membuat Sutsujin bersama dengan Doma ini akan kesulitan. Dua hero yang butuh spacing. Ada distraction yang bisa dikasih sama temennya baru bisa ngasih free basic attack. Dan hanya dengan mengandalkan Cult Altar berarti buat tim dari EVOS, dan Cult Altar pun kalau di pop ini bakal cepat untuk bisa hancur juga. Sebenarnya sulit juga sih Om, lihat itemnya. Brody udah hampir full item dan yang tadi kita bahas bahkan udah mau build ke arah defense juga. Jadi semakin damage output yang dikeluarkan oleh EVOS itu bisa dibilang ternullify. Oh, Farstrong boleh berhasil. Tapi kalau dari item ada yang signifikan lagi nggak? Belum ya sejauh ini. Kita belum melihat adanya tank build atau defense item yang memadai dari tim EVOS. Golden Staff memang selesai untuk Sutsujin, tapi begitu cepat Pinnacle Ninja berhasil dihancurkan juga. Setiap kali masuk Corrosive Strike gak jadi. Dan itulah yang terjadi sejauh ini. Kita melihat hal yang sama secara berulang kali dan ya mereka butuh untuk nyicil dulu. Sutsujin dia nggak boleh buka pertama kali sekarang karena terlalu cepat memang untuk hancur Pinnacle Ninjanya. Ini kita agak sedikit, bukan sedikit sih, kita nggak ngebahas Florinnya di sini Om, dimana dia udah mengemas 6 assist dan itu buat menjawab dari Cult Altar-nya sendiri tampaknya Om, dimana Cult Altar oke memang dibuka dan Yasbi jangan lupa kita masih punya ultimate dari Florin sendiri yang extra survivability juga menambahkan HP dan itu membuat EVOS Icon mungkin bisa dibilang beberapa kali miskalkulasi. Yang aku suka ya dari Florinnya tadi, dari King-nya adalah dia punya 2 skill plate. Jadi secara physical defense ya dia ini tebal dan dia bakal bisa nahan misalnya damage dari Sutsujin-nya, Devastator atau bahkan dari Veldoranya, Knockout Strike-nya. Doma juga dengan basic attack-nya. Jadi sudah siap untuk Florinnya dan bahkan tadi ada Oracle. Week baru, apakah Doma akan memberikan hasil yang sama? Tapi tampaknya tidak. Waduh. Roundel langsung mendapatkan nyawa dari seorang Doma. Melakukan ultimate-nya dan tanpa berlama-lama lagi kita lihat, oh udah dimasuk base dari EVOS Icon. Oke, Yans cukup low. Roundel kali ini ingin men-trigger tentunya Demonic Force yang dimiliki. Base turret di bagian bawah sudah hancur, di atas dan tengah kali ini sudah hancur EVOS. Mereka in trouble. Yap, dan bahkan heal dari Florin yang membuat sangat sustain sekali pemain-pemain dari Yasbi. Veldora dalam bahaya, Lordnya juga masih ada dan game pertama menjadi cukup cepatkah karena langsung ditabrak juga dan itu dia Roundel dapetin 1 dan base-nya pecah 11 dan 5 poin kita. Yasbi terlihat tidak sulit sama sekali untuk bisa menumbangkan EVOS Icon di game yang pertama. Menit 14 sudah hancur Fountain base pertama dari Yasbi. Berhasil mendapatkan base dari EVOS tentunya 1-0 sudah diciptakan oleh Yasbi untuk benar-benar nge-pressure dari EVOS Icon. Ya, EVOS Icon mereka pastinya dengan full ini ya, full attack item tadi. Dimana Sutsujin sudah punya Demon Hunter, Golden, Corrosion, dari Doma juga sudah punya item attack speed-nya. Bakal mengarah ke Husklaw sebenarnya untuk Domanya. Veldora dengan Bloodlust X, tapi ya ini dia. Concern kita adalah tanpa adanya item defense sama sekali bagi EVOS yang hanya mengandalkan Veldora. Dominance Ice bahkan sekarang juga ini udah gak cukup sama sekali. Hanya menekan efek region yang bisa dimiliki oleh Yasbi. Sedangkan Yasbi mereka jauh lebih balance ya dari itemnya juga. Oracle yang di-buy tadi ada di Roundel, ada di Key. Belum lagi dari Wahaji dengan adanya Respect satu Athena Shield. Yans juga punya Athena Shield. Joy dengan full defense item. Belum lagi ada bonus item 1, ada badge yang dikasih. Ini membuat mereka jauh lebih balance dari sisi hero. Dan itulah sebabnya tiap kali ada dari EVOS mereka lagi nabrak juga dengan defense item. Athena Shield saja. Level yang unggul itu udah gak bisa ditumbangkan langsung. Grok, Brody, Fredrin punya Athena Shield. Iya, damage-nya ternegasi sangat-sangat jelas dan ini aku suka nih ngeliat yang tadi kita mungkin udah dibahas Om Wawa juga Ki ya. Secara teknis cuma 2 item. Ya. 2 item aja yang dia build, itu Oracle dan juga Immortal. Udah lebih dari cukup, sisanya item Florin tersendiri dan 2 Steel Lake Plates yang sampai akhir masih ditahan, gak dijual, gak dijadiin apa-apa. Udah, gue cuman butuh Immortal sama Oracle. Udah gue jalan-jalan, gue heal. Dan itu bener-bener nge-pressure EVOS Icon untuk sulit. Dia mau nge-turtle di base salah, mau keluar cari pick off juga gak ada clear yang jelas. Bener-bener ketekan pelan-pelan dari segi EVOS Icon ya. Ya, EVOS juga mereka main 2 roam ya. Jadi inefisien tadi untuk tim EVOS.
Tiap kali mereka lagi nabrak, ternyata dibalikin dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang dan akhirnya snowball juga buat Yasbi karena bebas buat UAHJ-nya farming di area dari gold tadi dan setelah itu EVOS-nya untuk nahan aja di depan ada Grok, ada Fredrin, mereka pasti udah langsung back off, mereka menuju ke belakang. Dan ini dia Joy Rich Guy-nya, Doma the carry, Joy untuk sandbag dan masih ada Key untuk Forgotten One dengan 007 Florin tadi. Secara damage-nya balance bagi Yasbi. Dan bahkan Poviusnya yang terbanyak ya buat kasih damage sebagai tim Yasbi. Sedangkan dari EVO sendiri, oke lihat damage mereka besar loh, 30 ribuan, rata bahkan ada yang 40 ribuan, tapi mereka gak punya defense. Iya, bener-bener tipis dari segi komposisinya tuh tipis-tipis loh. Bahkan ingat Pakitonya juga nge-build-nya agak assassin kan. Bloodlust first item, second itemnya dominance tadi. Dan belum ada lagi item defense yang lain. Itu kurang dari cukup karena ingat mereka behind. Tetapi yang aku cukup kaget ya ngelihat damage Doma lebih tinggi daripada damage dari Phobius tersendiri. Beda tipis tuh, sama-sama 46.000, cuman beda di angka puluhan. Cuman cukup menarik di mana ternyata Melisanya damage-nya paling gede satu game, tapi impact-nya tuh nggak kelihatan sama sekali kalau jujur. Thanks to healer ya. Thanks to healer. Iya. Thanks to healer dan tanky komposisi ya. Iya, terima kasih untuk Ki ya tadi. Bisa jaga diri di belakang, tinggal nge-heal aja semuanya. Dan dapetin ya, itulah sebab itu besar banget 30 ribuan kan, ada 40 ribuan juga. Tapi semuanya dengan adanya favor, healnya udah kembali lagi, mereka utuh semuanya. Mereka gak perlu recall kembali ke base untuk ngisi darah, untuk nge-regen. Mereka stay aja dekat dengan minion atau dekat dengan creeps jungle, aman. Nih bener-bener aku kaget sih ngeliat komposisi setelah patch. Dan untuk MVP, tetapi tampaknya jatuh ke arah junglernya. Ingat 3-1-4 dan netral objektif 100% di game kali ini untuk Joey. Dimana dia mengerti nih kapan tahu nih kapan in and outs-nya. Kapan harus melakukan invasi dan dengan item build yang cukup standar kalau aku boleh bilang.